Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 201. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa latih tubuhku pun lemah. Cahaya hidup semakin redup, sering merata mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam gemuruh. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah suluhku tetap terang menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergemar tinggalkan dunia yang penuh cemar? Atau jiwaku akan menentang menuju surga dan tenang? Lihatlah Tuhan pergumulanku, padamu Tuhan doa dan pengharapanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang mau pimpin dan sertai kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau katakan pada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera, Bapak Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudari sekalian. Sangat bersyukur dan penuh sukacita kita dapat berjumpa kembali dalam acara Doa Keluarga GKI 5. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam minggu-minggu Advent yang menandai awal tahun gerejawi. Sekaligus juga minggu Advent di akhir November juga mengingatkan kita akan segera masuk pada bulan Desember, Natal, dan kembali berganti tahun lagi, saudara-saudara. Nah, karena kita udah dekat menyelesaikan tahun ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita sudah mengisi hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kita. Renungan kita kali ini bertemakan Puaskah Tuhan, yang saya dasarkan dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21 dan 23, saudara-saudara. Secara keseluruhan saudara bisa baca dari ayat 14 ya sampai ayat 30, tapi saya bacakan ayat 21 dan 23, di mana di sini dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 23 ya, hampir sama dengan itu dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih, saya yakin kebanyakan kita tahu mengenai perumpamaan talenta yang ada dalam Injil Matius pasal 25 ini, saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan talenta? Kebanyakan kita dengan segera menjawab, oh saya tahu talenta. Talenta itu bakat kan? Ya, bakat yang Tuhan berikan kepada seseorang. Tapi kalau kita membaca Matius 25, apalagi dari ayat 14, ternyata talenta itu dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan berbicara tentang seorang tuan yang mau berpergian ke luar negeri lalu mempercayakan kepada hamba-hambanya. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan 1 talenta. Dan di situ dikatakan juga masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi bukan karena tuannya tidak adil, tapi justru karena tuannya tahu persis kesanggupan setiap hambanya itu. Nah, talenta kalau kita lihat dalam kamus Alkitab itu dikatakan ya ukuran yang besar dan juga dikatakan juga sebagai uang ya. Jadi kalau dihitung-hitung ukuran uang yang besar, cukup besar, dikatakan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar sama dengan upah seorang pekerja harian dalam 1 hari. Jadi saudara bisa kurs tuh, ya kan? Ya, berapa upah seorang pekerja harian dalam 1 hari? Kalau katakanlah sekitar 150.000, ya kan? Maka kalau 1 talenta 6.000 dinar, ya, maka itu berarti 900 juta 1 talenta saja. Jadi kalau memang itu untuk modal kerja, bukan modal yang sedikit, ya. Tapi hamba yang punya 1 talenta, dia tidak mengembangkan. Tapi hamba yang punya 2 talenta, punya 5 talenta, dia mengembangkan. Dan itulah yang dikatakan kepada mereka yang tadi kita baca, di mana Tuhan itu mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Nah, saudara-saudara, tema kita ya kalau berbicara puaskah Tuhan. Ini dari sebuah lagu ya yang dinyanyikan, kalau ini ada oleh Herlin Perena yang mengajak kita berpikir ketika hari berlalu ya dan kita melihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kira-kira apa yang Tuhan akan katakan tentang hidup kita. Ya, puaskah Tuhan? Akankah Tuhan berbicara ya, baik sekali perbuatanmu? Nah, saudara-saudara, segala apa yang ada pada kita sesungguhnya adalah milik Tuhan. Jadi kita ini ya bisa dikatakan adalah orang-orang kepada siapa Tuhan percayakan. Percayakan apa? Tuhan percayakan apa kepada kita? Ya, ada banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Hidup ini sendiri adalah yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan kesehatan pada kita, ya. Tuhan percayakan tenaga, waktu, kepandaian, bakat, ya,
uang. Nah, semua yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, tapi milik Tuhan yang dipercayakan untuk kita kelola. Dan sama seperti Tuhan itu yang ketika kembali dia minta pertanggungjawab hamba-hamba itu, demikian juga setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, saya yakin ketika Tuhan bertanya kepada kita apa yang sudah kita lakukan, Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada pada kita. Tapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang berusaha agar apa yang Tuhan percayakan pada kita bisa kita gunakan menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudara, saya teringat akan kisah Sakeus. Saudara ingat nggak kisah Sakeus? Ya, pasti ingat ya. Ada Sakeus yang dikenal berbadan pendek. Dan satu kali ketika Yesus lewat kotanya Yeriko, Sakeus mau melihat seperti apa sih Yesus itu. Tapi dia nggak bisa karena banyak orang. Tapi Sakeus tidak menyerah. Dia juga tidak cuma mengeluh. Tapi ia tetap berusaha. Berusaha mau melihat Yesus dan akhirnya dia memanjat pohon. Nah, usaha inilah yang diperlukan dalam kehidupan kita agar apa yang Tuhan percayakan kepada kita tidak sia-sia. Usaha Sakeus pun tidak sia-sia. Ia pun mendapat buahnya. Yesus memanggil dia, bahkan mau mampir di rumahnya, saudara-saudara. Nah, itu contoh orang yang mau berusaha. Sama seperti yang mendapat 5 talenta, 2 talenta, mau berusaha mengembangkan apa yang ada padanya. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara tema puaskah Tuhan, apa yang dapat kita lakukan supaya ketika kita harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan pada kita, Tuhan bisa mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Aku puas, dengan kata lain. Saudara, ya, Tuhan puas pertama-tama bukan karena kita, ya, bukan karena kehebatan diri kita. Tapi yang pasti Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan sorga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kalau kita mau, ya, Tuhan mengatakan baik sekali perbuatanmu, kita yang pertama kita mesti yakin, ya, apakah kita sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kita tetap memelihara persekutuan dengan Tuhan. Salah satu persekutuan yang kita lakukan dengan Tuhan adalah ketika kita bersaat teduh, di mana kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan mau tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua juga, ya, apa yang bisa kita lakukan supaya Tuhan puas, ya, yaitu dengan menjadi berkat bagi sesama, itu kan. Karena misalnya dalam Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kita bisa memperhatikan saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan pertolongan. Kita juga memperhatikan sesama kita yang mungkin tidak seiman, tapi juga membutuhkan perhatian kita. Ya, itu cara menjadi berkat bagi sesama kita. Dan juga menjadi berkat dengan sesama kita dengan terus bertumbuh dan yang ketiga, saudara-saudara,
kita bisa mengatakan Tuhan puas kalau kita terus bertumbuh dalam iman. Ya, Alkitab mengatakan supaya kita bertumbuh makin hari makin serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat hampir 1 tahun lagi kita selesaikan. Kalau Tuhan melihat kehidupan kita pada tahun ini, apakah Tuhan puas? Apakah Tuhan bisa mengatakan baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia? Memang kehidupan pada masa ini bukan kehidupan yang mudah. Kita mungkin berkata, aku aja hampir menyerah dalam hidupku. Tapi sekali lagi, ingatlah, Tuhan telah mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita berusaha mengelola semua yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Ketika waktu berlalu, puaskah Tuhan? Bisakah ia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Biarlah kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, dan rekan-rekan sekalian, mari bersama-sama kita menyatukan hati menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kembali anugerah kepada kami untuk mengikuti ibadah doa keluarga pada hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh dikuatkan melalui pujian yang kami naikkan ataupun melalui renungan yang baru saja kami dengarkan. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang menolong anak-anak Tuhan di dalam menjaga dan membangun iman kami untuk terus bertumbuh walaupun di dalam situasi ataupun keterbatasan melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing. Kami mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang Kau berikan talenta di dalam mengelola dan menggunakan teknologi yang ada sehingga tetap bisa membangun kehidupan jemaat di GKI Delima dengan segenap perangkat teknologi ataupun kecakapan mereka. Dan juga Tuhan, kami bersyukur karena kerinduan kami untuk bisa kembali mengikuti ibadah secara langsung ataupun tatap muka di gedung gereja bisa terlaksana sebentar lagi. Kami berdoa untuk rencana ibadah tatap muka terbatas agar kiranya segala persiapan yang telah dilakukan bisa dilaksanakan dengan baik pada hari H, dan anak-anak Tuhan yang sudah mendaftar untuk hadir maupun para pelayan bisa sungguh-sungguh mempersiapkan diri mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sehingga ketika datang di tempat ibadah bisa menikmati kehangatan ibadah yang selama ini dirindukan, dan ibadah tersebut boleh menjadi berkat dan untuk selanjutnya bisa terus-menerus memperbaiki agar rencana dilakukannya ibadah tatap muka yang selanjutnya bisa dilakukan dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada pemerintah kami sehingga pengendalian kasus COVID sudah semakin lebih baik dan pengelolaan ataupun penanganan kasus menjadi teratasi. Kami mendengar berita bahwa kasus COVID semakin menurun, namun biarlah kiranya itu tidak membuat kami menjadi lengah. Biarlah kiranya Tuhan, kami juga boleh tetap memiliki hati yang bijak di dalam melaksanakan ataupun menjalani hidup keseharian kami supaya tetap berhati-hati
melaksanakan juga protokol kesehatan agar tidak terulang lonjakan penularan COVID, karena kami merasa segala sesuatunya sudah kembali normal. Padahal masih ada hal-hal ataupun bahaya di luar sana yang juga kami dengar, ancaman varian baru yang sudah ada di beberapa negara. Kami berdoa Tuhan, memohon kepadamu kiranya Engkau tutup bungkus Indonesia supaya virus varian baru ini jangan sampai masuk dan jangan sampai mengganggu apa yang sudah cukup baik pada saat ini. Kami rindu Tuhan agar kami bisa kembali menjalani kehidupan yang bebas dari rasa takut ataupun bebas dari rasa khawatir karena sakit penyakit. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami di dalam mereka mempersiapkan program-program pemulihan ekonomi di mana kegiatan usaha kembali sudah bisa dilaksanakan dan insentif-insentif diberikan supaya roda perekonomian bisa kembali berputar. Biarlah Tuhan dengan segala sesuatu yang sudah dirancang bisa dilakukan, namun juga dengan kebijakan hati agar program-program ini walaupun sifatnya adalah pemulihan ataupun perbaikan, namun juga tidak melupakan upaya pencegahan penyakit ataupun kesehatan, sehingga antara kepentingan ekonomi ataupun kesehatan itu tidak bertabrakan namun bisa diselaraskan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan, terutama dalam 2 tahun belakangan ini karena mengalami dampak dari COVID. Tuhan kiranya yang menjenguk dan melawat, Tuhan yang menjawab kebutuhan mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar dari apa yang sedang mereka gumulkan dan sedang mereka hadapi. Dan kiranya Tuhan juga mau pakai anak-anak Tuhan untuk menolong sesama kami, menolong menjadi berkat, menjadi jalan keluar dan kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, baik itu berkat ataupun kesulitan yang kami belum bisa lihat jalan keluarnya. Namun kami percaya ketika kami terus bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang akan membukakan pemikiran, membukakan pengertian, dan juga jalan keluar. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau yang mendengar dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 211. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah
kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hiburan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala